Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya berdiri di sini ingin memberikan kitab Fikrul bab yang berjudul Al-Fikru atau pemikiran. Nah, jadi pemikiran itu terjadi pada organ tertentu karena proses berpikir itu rumit kan, yang membutuhkan maklumat sabiqah dan fakta yang terindra pada panca indera gitu kan, dan dipikirkan oleh otak kan. Nah, di sini juga tuh harus ada bagaimana cara berpikir sesuatu dan pahami, dan bagaimana manusia itu berpikir untuk memunculkan pikiran baru gitu kan. Nah, proses berpikir itu kan ada 4 gitu ya. Yang pertama itu harus memiliki fakta kan. Kemudian panca indera yang sehat. Kemudian yang ketiga itu otak yang waras. Yang keempat itu adanya maklumat sabiqah kan. Nah, kalau misalkan keempatnya itu udah terlaksana gitu kan, maka terjadilah hasil pemikiran itu gitu kan. Jadi ada hasil pemikirannya. Tapi kalau misalkan ada salah satu aja gitu yang nggak ada, atau misalkan panca inderanya atau buta gitu, itu kan kayak berarti kayak pemikiran itu tuh tidak sempurna gitu kan, tidak terjadi gitu kan. Malah yang ada tuh kayak hanya menghayal gitu, jadinya tidak terjadi pikiran itu, bingung jadinya, atau hanya menduga-duga gitu kan. Misalkan meja nih ya, kayak aku ngelihat ada meja gitu dengan panca, kan ada faktanya nih kan, ada faktanya meja gitu. Terus aku ngelihat dengan panca indera dengan mata ada meja gitu, terus ditransfer ke otak, dipikir ke otak, itu apa, persegi panjang itu apa, oh karena aku udah tahu ada maklumat sabiqah, udah ada informasi sebelumnya kalau persegi panjang ada kaki 4 itu adalah meja gitu. Jadi aku tahu gitu tuh itu adalah meja, untuk gunanya itu untuk menulis gitu kan, untuk menjadi tatakan menulis gitu kan. Nah, atau contoh jadi cendekiawan kan, misalnya nih ada cendekiawan itu, kecendekiawan yang misalkan jago apa ya, kayak ahli dalam fikih gitu. Nah, terus jadi tuh kayak cendekiawan ini ada dalam kitab gitu kan. Misalkan ada seorang ini yang pergi ke cendekiawan itu untuk minta tolong untuk ngajarin salah satu kitab fikih gitu kan. Kemudian kan dari faktanya nih ya kitab fikih gitu kan. Nah, kemudian si cendekiawannya itu kan kayak pasti mahir ya, berarti kan ada maklumat sabiqahnya gitu kan, berarti kan menggunakan otak yang sehat juga gitu kan. Nah, kemudian si cendekiawan ini tuh si cendekiawannya itu pas diminta ditolongin itu, pas ngelihat ternyata kitab itu menggunakan bahasa Arab kan, berarti kan ada salah satu proses berpikir yang tidak berjalan, karena ternyata cendekiawan itu tidak jago menggunakan bahasa Arab, tidak mahir menggunakan bahasa Arab gitu kan. Padahal udah faktanya gitu, udah cendekiawan itu udah memiliki fakta, ada kitab fikihnya gitu kan. Kemudian ada panca indera yang sehat, dia memiliki mata gitu, semuanya tuh sehat itu kan, bisa digunakan. Ada otak yang waras juga, maksudnya berarti kan mahir, udah pintar gitu ya, ahli dalam bidang fikih gitu kan. Tapi ternyata belum ada maklumat sabiqah tentang bahasa Arabnya gitu kan. Jadi kan tidak bisa dengan lancar menghasilkan pemikiran itu kan. Jadi malah hanya entah menduga-duga gitu, ini bahasa Arabnya itu apa gitu kan. Nah, jadi proses berpikir itu, inilah yang disebut proses berpikir yang normal pada manusia gitu kan. Sebuah proses berpikir yang mendasar, dan proses berpikir inilah yang melahirkan pemikiran gitu kan. Nah, jadi pikiran, akal, dan nalar adalah transformasi fakta melalui indera ke dalam otak gitu, disertai informasi awal tentang fakta yang tersebut yang digunakan untuk menyimpulkannya. Itulah definisi pemikiran, akal, dan nalar gitu kan. Proses ini terjadi pada diri pemikir yang menghasilkan pemikiran gitu kan. Nah, disebutkan juga dalam kitab Allah SWT, Quran surah Al-Baqarah 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahu adzim. Nah, di situ tuh di artinya itu kan disebutkan dan diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Di situ tuh kan berarti kan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang semua benda-benda yang ada di bumi gitu kan. Kayak berarti tuh Nabi Adam tuh diciptakan dengan adanya akal gitu kan, manusia gitu kan, diciptakan dengan akal. Allah mengajarkan semua benda-benda kepada Nabi Adam gitu kan, untuk disuruh berpikir. Berarti kayak Nabi Adam tuh berarti melakukan proses berpikir juga kayak manusia-manusia umumnya gitu kan, kecuali kalau gila gitu, itu berarti akalnya nggak tergunakan, otaknya nggak waras gitu. Nah,
Nah, dari manusia juga harus ada kemauan untuk senantiasa melakukan proses berpikir dengan cara mengaitkan ada informasi dengan faktanya pada saat menghasilkan pemikiran, atau dengan cara mendekatkan pemikiran gitu pada fakta yang dapat mereka indra, sehingga dapat mengasosiasikan informasi dengan fakta yang akan menghasilkan pemikiran. Nah, atas dasar itu, memulai proses berpikir ini dari kemampuan terus melakukannya merupakan keharusan dan dijunjung tinggi oleh umat manusia, kan, seluruh umat manusia. Berarti kalau misalkan kita mau berpikir itu, kita juga harus ada kemauan untuk berpikir. Kayak males berpikir nih, kayak belajar kan pasti berpikir juga kan, kita harus terus main otak kita gitu kan. Terus kalau misalkan gak berpikir, malas gitu, otaknya gak digunakan, jadinya ntar malah yang ada gila gitu kan, kita gak belajar malah jadi orang yang bodoh gitu kan. Padahal kan juga disebutkan di dalam hadis kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, kan setiap muslim laki-laki maupun perempuan tuh diwajibkan untuk mencari ilmu gitu kan. Kita padahal udah sebagai manusia, kita diberikan akal yang sehat oleh Allah gitu kan. Berarti kita harus gunakan akal otak kita sebaik-baik mungkin gitu kan. Kita harus mencari ilmu agar kita menjadi orang yang orang pintar gitu kan. Makanya kita jangan sia-siakan kehidupan kita gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.